Wah, sehat. Sehat. Ini nonton kan Monggo. TV. Dinan-dinan. Apa orang nonton TV? Ngedong. Jangan mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu budaya Nusantara. Terima kasih pada para teman-teman kita yang telah sampai ke sini. Ya, saya merasa ada apa teman kita ke sini. Jadi saya mohon maaf sekali karena saya tidak bisa memberi suguh lungguh yang baik. Jadi saya mohon ada keperluan apa para teman kita ke rumah saya. Jadi ya coba perluan lah. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwwata. Sing seru Pak. Mbah kula mriki sepindang nggih. Kuwi kawulisan mriki. Nggih. Silaturahmi kali mriki. Nggih. Kaping kalih kula ajeng miterang kali Mbah Budaya. menapa niku sing istilah budaya. Oh ya, nggih. Nyuwun dipun terangaken supados sami ngertos. Nggih, cekap semanten. Matur nuwun. Masalah budaya Nusantara. Memang maka kita sama-sama memperhatikan kata-kata budaya. Apakah budaya Nusantara itu hanya hiburan kesenian, ada wayang atau dangdut atau kuda lumping, itu bukan itu saja. Yang namanya budaya kita itu tinggalannya atau warisannya nenek moyang yang sampai sekarang masih berjalan, itu bukan hanya hiburan. Jadi ada tempat-tempat yang dikeramatkan bisa, itu termasuk sampai sekarang masih ada orang yang ikhtiar ke makam-makam atau ke tempat-tempat yang dikeramatkan lah, itu juga termasuk budaya. Ada juga primbon, kitab-kitab kuna sepertinya tulisan Jawa, primbon petang petung, primbon ada beta jemur, itu semua tinggalannya nenek moyang sebagai budaya sampai sekarang masih dipakai. Lah ada lagi petang petung natu artinya petang petung jumlah. Lah kan kebiasaannya ini banyak orang yang mengabaikan. Ibaratnya tidak semua orang sama senang kepada petang petung. Sebagian pribumi kita orang Jawa itu masih memakai petang petung. Lah kalau orang luar Jawa atau orang Muslim juga ada yang mengabaikan. Lah untuk apa petang petung? Lah sebenarnya itu petang petung ambil dari natu hari dan pasaran, memang itu lebih penting, bisa membuka ilmu segala ilmu. Sebenarnya begitu. Jadi budaya yang sedang diremehkan sekarang yaitu lah untuk apa petang petung? Sudah pada Allah, ada yang begitu. Jadi saya mohon kita harus tahu dari mana petang petung itu bisa digunakan. Ya coba umpamanya ada tanya lagi, boleh nanti kita teruskan ini masalah petang petung dari mana ambilnya kan itu. Ya, saya ini melanjutin saya mau menanyakan tentang misalnya kita punya tujuan atau niat hajat
menikahkan atau beli hewan atau mau menanam. Misalnya kita mau menikahkan Ya, secara budaya gimana itu? lah Tolong diterangkan. begini, Mas. Yang penting kita harus tahu dulu asal usulnya hari 7 dan pasarannya sebagai pelengkap itu kok 5. Umpamanya tangan kita 5. Umpamanya ini juga 5. Dina 7 umpamanya ditempelkan kan yang 2 gimana? Kan begitu ibaratnya. Ya. Ibaratnya ini 2 letaknya di mana? Pasarannya 5, tapi digandeng begini, mesti yang 2 tidak punya pasangan. Contohnya, dari umpamanya Senin. Senin kan jumlahnya 4, Wage 4, namanya sudah jangkep. Ada lagi hari Rabu, Rabu 7, pasarannya 7, jangkep. Sampai Kamis, Minggu sampai Sabtu. Lah ini ada 2 yang belum punya pasangan. Lah ini kita harus tahu mana yang belum ada pasangannya. Yang belum punya pasangan adalah hari Selasa dan Jumat. Anu muncul nggo medang wong derep mau. Jadi Selasa Jumat itu memang tidak punya pasangan. Kalau dipasangi pakai pasaran, itu malah hari yang lebih hebat, hari yang selalu istimewa, dikeramatkan oleh umat, bukan oleh golongan, oleh umat. Contoh, Selasa kan naptunya 3. Iya. Lah umpamanya digandengi pasaran kan tidak ada. Apa ada pasaran naptunya 3? Enggak ada. Jadi bisanya ini Selasa sebagai hari teristimewa, terpuji oleh umat, digandengi Kliwon. Jemuah juga. Jemuah naptunya 6. Ya, 6 ya? Nah, Lah cari pasarannya yang 6 ada apa enggak? Kan tidak ada. Dipakai juga ambil Kliwon. Jadi Selasa Kliwon, Jumat Kliwon itu sebagai hari yang terawat, hari yang terpuji bagi segala umat. Lah segala umat karena orang Jawa pun hari Selasa Kliwon, Jumat Kliwon itu sebagai hari yang dikeramatkan. Lah orang ulama itu ambil Jumatnya. Kan termasuk sama-sama memakai sebenarnya. Lah Jumat itu apa ada orang mau mingguan, kemisan, Selasa enggak? Ya Jumatan. Jadi hari Selasa dan Jumat itu memang didobeli Kliwon jadi hari yang terpuji, dikeramatkan oleh pribumi kita, yaitu orang Jawa Nusantara. Umpamanya orang ulama yang pakai itu juga termasuk ulama Nusantara. Sebab ikut merawat benar-benar itu Jumat baik. Lah jumlahnya juga Selasa jumlahnya 3. Ditambah jumlahnya Jumat 6, Selasa kan 3. Dijumlah jadi 9. Lah 9 kita mengakui bahwa kita percaya sejarah para Sunan Wali. Kan orang Jawa kita percaya kepada asal-usulnya dodoknya wali itu diambil dari 9. Lah bagi orang ulama pun sama, mengikuti jejak wali, ya kan? Iya. Nah, jumlah itu memang umpamanya Selasa 3 ditambah lagi Jumatnya 6, berarti berapa? 9. Kliwonnya 8. Jumlahnya berapa? 17. Bagi kita orang Jawa
17 nanti kita beberkan nanti. Yang penting kita orang ulama pun make pita petang petung 17 sekangat. Ya kan? Iya. Jadi tetap sebenarnya ini asal-usul naftu itu akan menjadikan ilmu Jawa, ilmu Islam itu pertamanya asal-usulnya dari itu. Lah, setelah jumlahnya itu 17, masih ada lagi. Kalau kita kurang paham, marilah kita jumlah naftu pasaran saja dulu. Jadi diambil dari kliwon, terus lewat manis, kliwon 8, manisnya 5, berarti jumlahnya 13. Ditambah lagi manis paingnya 9, jumlahnya 22 ya. 22 ditambah pon. Ponnya 7, jadi 29. Ditambah lagi jadi 33. Lah ini bagi orang ulama ya dipakai untuk wiridan. Ya pertama subhanallah kan 33. Ya kan? Ya. Terus Allah Allah Akbar ya 33. Alhamdulillah ya 33. Jadi orang ulama pun make tapi tidak terasa. Lah, jangan diabaikan naftu petang-petung hari dan pasaran itu kebiasaannya diabaikan. Padahal ini naftu akan membuka ilmu segala ilmu. Babonnya ilmu. Lah, genepnya 100, gue ditambahi Allahu Akbar kabiro walhamdulillah ya kabiro kan genep 100 untuk tahlil. Lah ini kan orang Jawa pun pakai jumlah hari jumlah semua. Coba kita pertama minggu lah ya. Minggu jumlahnya 5. Ditambah Senin papat jadi 9. Ditambah Selasa berarti berapa? 9 12 ya. 12. Ditambah Itu niki Minggu, Senin, niki Selasa ya. Selasa Rebo 7. Jadi pira miki? Hitung aja bareng-bareng. Jadi pertama 5 minggu 5 ya. 5 ditambah Senin 4 sangat tambah teluk Rebo ya. Selasa ya. Selasa teluk Rebo 7. Jadi kabeh jumlahnya berapa sih? Ya ayo bareng-bareng. Karena nanti ketemu naftu itu dina untuk orang Jawa loh. Minggu 5 ditambah Senin 4 tambah Selasa teluk berarti 5 sangat 12. Ditambah Rebo jadi 19. Ditambah 8 Kliwon ya. Kemis 8. Yo. Telu pitu ditambah Jumat 6. papat loro Iya benar ya. papat telu Ya minggunya minggu 5. Terus ditambah minggu Senin 4. Terus Selasanya 3. Rebonya 7. Terus Kemisnya 8. Terus 9. Jumatnya 6 ya. Itu 9. Berarti hitungnya ya 9 12
19 ya berarti 12 ya 12 tambah 7 19 tambah 8 likur tambah 6 telu tambah sanga 42 ya 42 iki bagi orang Jawa pun podo tirakat paling ora 40 dina termasuk dikeramatkan oleh orang Jawa. Lah sing dua sebab yang namanya puasa bukan hanya siang saja, ada malam. Jadi yang dua sifatnya siang malam. Jadi dikeramatkan yang naftu hari dipakai oleh orang Jawa untuk tapak nikso badan yo kowe prihatin 40 dina sedina sawengi. Nek naftunya pasaran kanggo dikir wirid. Kan sama-sama make sebenarnya loh. Loh sekarang 33 ditambah 75 ditambah 42 ya kan? Hasilnya berapa? 75. Kembali lagi yang 7 dina, yang 5 pasaran. Nih, artinya mubeng. Paham enggak? Nih. Nah ini saya mohon kepada orang-orang ulama itu jarang salah kepahaman. Jadi sebetulnya memakai, tapi ibaratnya kerasa ora rumasa. Ini contoh yang jelas. Bubur abang putih bagi wong Jawa kuwi termasuk sesaji yang luar biasa, sesaji yang lebih baik, mbok. Tapi bagi orang Muslim dianggap apa bubur abang putih? Padahal dia menjalankan hajatan saja pakai jenang ketan. Jenang merah, ketannya putih. Sama saja bubur. Kan begitu. Jadi kesalahpahaman itu janganlah kita pikirkan bahwa nenek moyang kita memberi sejarah ilmu-ilmu itu asal-usul dari hari dan pasaran. Makanya kita mau nanam padi ya harus dihitung. Kan? Ya dina, ya pasaran, alat untuk buat rumah, bangunan, segala apa itu naftu pasaran dan hari. Jadi marilah kita pahami, jangan sampai kesalahpahaman antara orang-orang kejawan dengan orang Muslim. Kalau ditelusuri dengan sesungguhnya, memang ilmu dasarnya babonnya dari naftu dina, naftu pasaran. Loh, ini juga bisa nanti kita buka masalah yang 17 rakaat, nanti ya bisa juga. Nah, ini karena kita sudah memahami bahwa hari dengan naftu pasaran itu digabung lebih hebat, lebih kuat. Jadi jangan digegabah lah, sudah sama Allah petang-petung apa. Ya memang hampir-hampir hilang yang warisan dari nenek moyang. Maka kita sudah di akhir zaman, kita kembali lagi. Ayo budaya ya Nusantara itu memang tidak ada jeleknya. Kalau ditelusuri itu jadi pintu jalan menuju kebaikan. Ya kan? Menuju kebaikan. Kalau yang namanya warisan dari nenek moyang, jadi kita harus dijaga, diuri-uri. Jadi jangan sampai kita saling salah paham. Ngapa etang-etung itu orang penting, yang penting Allah. Tapi kan sebetulnya segala itu ambilnya dari naftu. Ada dikir, ada tahlil, dan juga Selasa Kliwon
itu jumlahnya berapa? Kan Selasa 3, Kliwon 10, 11. Ya kan? Yang jumlah Kliwon, jumlahnya 6, Kliwonnya 8, jumlahnya 14. 11 ditambah 14 kan 25. Bagi orang Islam kan punya Nabi Rasul. Jumlahnya berapa? 25. Sama saja kita pun mengakui bahwa kita biarpun orang Jawa masih punya percaya kepada para Nabi dan Rasul. Nah, begitu. Ya, umpamanya ada kekurangan kita, jawab begitu pada para saudara, ya mohon maaf. Ya syukur para saudara sudah ada tambahan lagi. Saya yang belum tahu, ya nanti marilah kita buka bersama-sama supaya kita sebagai orang yang sadar dengan petang petung asli dari nenek moyang. Itu namanya budaya juga. Jadi ada petang petung primbon rezeki, mencari rezeki, mimpiatnya apa, itu pun suatu budaya. Tempat-tempat yang dikeramatkan, ke gua-gua, itu pun jangan diremehkan, dianggap itu syirik musyrik. Enggak, tetap kita percaya kepada Allah, itu hanya untuk sebagai lantaran. Lah, umpamanya ini ada orang mengatakan, kalau kita ke Mekah naik haji, itu adalah tamunya Allah. Itu jane juga kesalahpahaman juga. Lah wong Allah di mana-mana ada. Di atas ada, di bawah ada, di sebelah utara timur ada. Jadi kita ke sana katanya tamunya Allah. Lah tadi Allah tempatnya di sana saja. Kan jadi itu hanya kesalahpahaman lah. Jadi desa pirang-pirang masjid lah umpamanya. Masjid Bulu Payung umpamanya 4, musolanya 8. Kabeh itu mengaku rumahnya Allah. Kan begitu. Sebenarnya Allah di mana? Yang sesungguhnya itu Allah di manusia, diri manusia. Kamu nyebut Allah, umpamanya berdoa lo ya. Ya Allah, apa kamu tidak main masjid, main musola? Ya ke dirimu berarti rumahnya Allah. Sebab digalang dindi ikut. Doanya ya Allah. Jadi sebenarnya tuh yang diri Allah itu di diri manusia rumahnya. Jadi ibaratnya kita supaya kita berdoa dikabulkan oleh Allah, ya harus tahu rumahnya di mana dan ketemu karo tuan rumahnya apa enggak. Maksudnya begitu. Jadi contoh, saya punya suratan banyak, doa-doa banyak, dikatakan suratan atau ulem-ulem. Nah kita mau hajatan, Pak memberi ulem-ulem kepada tuan rumah, umpamanya tuan rumahnya, ya kamu kan doanya, ya Allah di mana tempat saja, ya Allah. Berarti di mana? Saya nyebutnya, ya di diri kita. Lah, tapi ibaratnya kita nih awe ulem-ulem ke tuan rumah, ketemu apa enggak? Langgar ketemu berarti kita sudah tahu rumahnya Allah di diri kita. Ketemu yang di diri kita namanya gaib, sifat nur ilahi atau cahaya ilahi. Lah kalau tidak ketemu itu berarti kita memberi ulem-ulem ke rumah tuan rumah, tidak ketemu dengan tuan rumah. Bisa juga surat itu, ulem-ulem itu bisa juga terbaca, bisa juga tidak terbaca. Maka banyak orang berdoa, ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Sama-sama doanya sama, doanya baik, tujuannya baik. Jadi memang kita diri punya satu yakin, dua ikhlas. Percaya kepada Allah. Allah itu di diri saya, sudah ikut saya. Jadi berdoa di mana tetap tahu, mana sedang kecilatan
doanya di Cilacap, tapi kita tahu rumahnya ikut, ya di situ. Paham nggak? Ya, saya kira ada tambahan itu, ada para saudara lambai ya lebih baik ini sifatnya sama-sama eling kenelingan. Umpama percaya entuk pahala, nek orang dosani namanya eling kenelingan. Jadi saya akhiri sekian saja. Bila ada kata-kata kita kurang pas, kurang baik, ya saya kira saya mohon maaf sebesar-besarnya. Lah, petang-petung itu bagi saya kira loh 90% hampir sama. Kalau para bini sepuh orang-orang kuna masalah nafsu itu paling ya 90% bisa pas. Umpamanya kurang pas, ya memang manusia itu enggak sama. Ada yang ditambah ini, tambah ini. Jadi kita akhiri sekian. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.